Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas D7 kelompok 1. Perkenalkan saya Muhammad Tiar dengan NIM akhir 01. Perkenalkan nama saya Mela Farah dengan NIM akhir 031. Perkenalkan saya Laya Konita Tila dengan NIM akhir 023. Di sini kami akan membuat video terkait tentang penugasan bioinformatika praktikum yang juga terkait hasil dari selama kami pembelajaran praktikum selama 1 semester. So, selamat menyaksikan. Persoalan yang kami peroleh, yakni saat Shinmin A sedang syuting hometown Cha-Cha-Cha, mereka diminta untuk menentukan apakah senyawa katekin dapat menghambat interaksi antara VEGF, tangan reseptornya VEGFR. Bantulah Shinmin A untuk A. Membuat model struktur 3D dari VEGF dan reseptornya. B. Menentukan binding energi untuk interaksi antara VEGF dengan VEGFR ketika tidak ada katekin. C. Menentukan binding energi untuk interaksi antara VEGF dengan VEGFR yang telah berdekatan dengan katekin sebelumnya. VEGF merupakan disulfat lingkat dimeric glikoprotein yang memiliki bobot 45 kDa, sehingga yang dapat mengikat heparin dan juga secara struktural berhubungan dengan platelet dimeric growth factor. VEGF merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan angiogenesis yang merupakan dasar pembentukan sel kanker, sel stroma, dan sel makrofag akibat inflamasi kronik pada sel tumor yang berikatan dengan FEGR1 dan FEGR2. FEGF bekerja pada angiogenesis dengan cara menstimuli mitogenesis pada sel endotel sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah. FEGF digunakan oleh sel yang kekurangan oksigen sehingga memicu pertumbuhan pembuluh darah yang ekspresinya menunjukkan respon jaringan terhadap hipoksia dan juga aktivitas onkogen. VEGFR merupakan reseptor protein yang menempel pada VEGF. Nah, VEGFR ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada VEGFR1 yang berperan dalam pembentukan pembuluh darah baru. Yang kedua ada VEGFR2 yang berperan dalam mengatur proliferasi, migrasi, diferensiasi pada pembuluh darah baru. Yang ketiga ada VEGFR3 yang berperan dalam pembentukan sistem limfatik. Nah, VEGFR ini memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama adalah merangsang pertumbuhan pembuluh darah baru. Yang kedua adalah sebagai berperan dalam vaskularisasi tumor. Yang ketiga adalah mengatur permeabilitas atau kebocoran pada pembuluh darah. Katekin merupakan polifenol yang digunakan sebagai pengganti obat. Katekin tersebut memiliki inhibitor monoamid oksidatif yang efektif karena dapat mengatur sel neurotransmitter yang ada dalam otak. Kemudian sel katekin ini juga mengandung sifat antioksidan yang kuat yang dimiliki katekin untuk mengatribasi melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif, sehingga mendukung kesehatan otak dan memperlambat perkembangan penyakit tersebut. Langkah kerja yang kami lakukan, yakni yang pertama mencari sequence VEGF dan VEGFR di Uniport. Kemudian yang kedua, modeling tree structure dengan Swiss model. Kemudian yang ketiga, visualisasi modeling menggunakan PyMol. Keempat, mencari senyawa katekin di PubChem. Kemudian yang kelima, convert STF jadi PDB dengan menggunakan Pyrex. Kemudian yang keenam, mendocking VEGR dengan VEGFR dengan menggunakan Hex. Kemudian yang ketujuh, docking VEGFR dengan katekin oleh Pyrex. Dan yang kedelapan, visualisasi hasil docking dengan PyMol. Langkah kerja yang pertama adalah mencari data FEGF, yakni buka situs Uniport melalui browser. Pada kolom pencarian, ketik kata kunci FEGF. Setelah itu, pilih data paling atas dikarenakan memiliki tingkat kesesuaian dan kualitas data yang terbaik. Kemudian, untuk mengunduh data, silakan menu Sequence and Isoform dan kemudian klik download untuk mendownload urutan asam amino FEGF. Setelah itu, salin file unduhan tersebut ke dalam halaman Swiss model yang akan digunakan sebagai pencarian struktur 3D. Kemudian, klik Swiss model dan Start Modeling. Kemudian, tempelkan urutan asam amino FEGF yang sudah disalin ke dalam kolom input. Kemudian, jalankan proses homologi modeling dan tunggu hingga Swiss model menghasilkan struktur 3D dari FEGF. Selanjutnya, kita akan ditampilkan oleh beberapa pilihan template.
Pilihlah template dengan coverage yang paling luas. Coverage yang paling luas berada pada template 1 yaitu bagian paling atas. Pilihlah template 1, kemudian klik build model, tunggu beberapa saat hingga hasilnya keluar. Dan ini merupakan hasil dari build model 3D dari FEGR yang nantinya kita akan save dalam bentuk PDB. Kemudian pencarian data FEGFR. Buka situs Uniport pada browser, pada halaman utama, klik FEGFR. Setelah muncul, klik Advance, kemudian klik Add File, dan tambahkan Homo sapien agar hasil pencarian spesifik pada manusia. Masukkan kata kunci FEGFR pada kolom pencarian, dan pilih hasil pencarian paling atas dikarenakan umumnya memiliki kualitas dan kesesuaian data yang terbaik. Untuk mendownload, klik menu Sequence and Isoform, kemudian klik download untuk mengunduh urutan asam amino FEGFR. Buka file hasil unduhan atau salin urutan asam amino dari halaman tersebut. Kemudian, klik Swiss Model untuk mendapatkan hasil 3D. Setelah di Swiss Model, klik Start Modeling, kemudian paste urutan asam amino FEGFR yang sudah disalin ke dalam kolom input dan jalankan proses homologi modeling dan tunggu hasil dari 3D dari FEGFR. Setelah menunggu beberapa saat, berikut adalah hasil modeling dari template yang sudah kita pilih tadi. Ini adalah hasil template dari modeling FEGFR dengan coverage 0,73 atau 73%. Untuk mendownload file tersebut, pilihlah pada download file, kemudian pilih pada bagian PDB format paling atas. Kemudian, mengunduh dan mencari senyawa katekin dari PubChem. Buka PubChem, kemudian pada tombol pencarian di halaman utama PubChem ketik kata kunci katekin. Dan hasil pencarian, pilih entry utama katekin, biasanya ditandai dengan compound dengan CD yang paling banyak digunakan. Membuka hasil senyawa, setelah halaman detail katekin dibuka, periksa informasi senyawa untuk memastikan senyawa tersebut benar, dan cari pada halaman tersebut 3D structure untuk di-download. Setelah menemukan 3D structure, kemudian download struktur tersebut pada format SDF dan nantinya akan diganti formatnya di aplikasi Pyrex yang akan diganti pada format PDB ataupun Protein Data Bank. Sekarang kita akan mengubah file SDF ke dalam format PDB di Pyrex dengan OpenBabel. Jalankan aplikasi Pyrex pada komputer, kemudian pada menu utama Pyrex, pilih fitur OpenBabel untuk konversi format file senyawa. Jika sudah, klik tombol Add New untuk memasukkan file baru. Pilih file katekin yang sebelumnya sudah di-download dari PubChem. Tunggu hingga file senyawa muncul pada daftar OpenBabel. Kemudian, klik kanan pada file katekin yang sudah masuk, kemudian pilih opsi Minimize All untuk melakukan minimasi energi dan memperbaiki konformasi struktur molekul. Kemudian jika sudah, pilih menu Save As dan tentukan format output sebagai PDB ataupun Protein Data Bank. Baik, proses selanjutnya adalah dengan menggunakan software Pyrex. Nah, klik Final Wizard, kemudian klik Start. Selanjutnya ada pilihan Add Ligand dan Add Macromolecule. Pada Add Ligand, memilih file katekin. Pada Add Macromolecule, memilih file FEGFR. Kemudian ditunggu. Selanjutnya adalah klik Final Wizard lagi, kemudian klik ligand dan macromolecule dan forward, dan kemudian klik maximize, forward lagi. Fungsi klik maximize di sini adalah untuk memperluas luasan dalam pencarian penempelan ligand.
Tunggu beberapa saat untuk mengetahui hasil dari docking tersebut. Jika sudah, klik Save As dan pilih menu untuk shift PDB, dan nantinya struktur tersebut akan dilihat melalui aplikasi PayMall. Kemudian kita akan melihat struktur hasil docking di PayMall. Buka PayMall di komputer, kemudian masukkan hasil docking dari Perex dalam file format PDB. Kemudian masukkan juga file protein target VEGFR yang sudah di-download tadi. Kemudian setelah kedua file terbuka, klik huruf A pada tampilan objek protein, kemudian pilih menu preset dan ligand set, dan akan muncul visualisasi ligand pada binding site protein. Kemudian akan muncul garis-garis putus-putus ataupun hydrogen bond yang terlihat menunjukkan adanya interaksi ataupun penempelan ligan pada sisi aktif protein. Dan kemudian hasil dari visualisasi ini akan di-save dengan format PDB. Kemudian, langkah untuk mendocking VEGF dengan VEGFR di aplikasi HEX. Buka aplikasi HEX pada komputer, kemudian masukkan file reseptor VEGFR dalam peran PDB dalam HEX. Kemudian, masukkan file ligand VEGF pada format PDB yang sudah dikonversikan. Kemudian, pastikan kedua file sudah terupload dengan benar. Pilih VEGFR sebagai reseptor dan pilih VEGF sebagai ligand. Atur grid box sesuai area ikatan yang diinginkan pada protein reseptor. Klik Run untuk memulai proses docking dan tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Setelah docking selesai, lihat hasilnya pada bagian result. Nilai energi total ataupun binding affinity akan ditampilkan yang menunjukkan seberapa kuat ligand VEGF terhadap reseptor VEGFR. Setelah menunggu, ini merupakan hasil dari docking antara VEGF terhadap VEGFR. Bisa dilihat, nilai yang diperoleh adalah minus 625,33. Kemudian, langkah untuk melihat docking antara VEGF dengan katekin yang sudah didocking dengan VEGFR. Buka HEX pada komputer, kemudian masukkan file reseptor VEGF ke dalam Pyrex, kemudian masukkan file ligand katekin dengan VEGFR yang sudah dikonversi. Kemudian, pastikan kedua file sudah terupload dengan benar. Pilih VEGF sebagai reseptor dan pilih hasil dari docking katekin dan VEGFR sebagai ligand. Atur grid box sesuai area ikatan yang diinginkan, klik Run untuk memiliki proses docking dan tunggu beberapa saat. Setelah nunggu beberapa saat, ini merupakan hasil dari docking antara katekin dengan VEGFR dengan ligand VEGF. Bisa dilihat, hasil energi total yang dihasilkan adalah minus 666,93. Secara harfiah, hasil ini merupakan turun dari hasil yang sebelumnya. Ini merupakan perbedaan struktur 3D VEGF dan VEGFR. Bisa dilihat pada gambar kiri hasil 3D structure dari VEGF yang diaplikasikan di PayMall, sedangkan pada bagian kanan hasil 3D structure VEGFR yang diaplikasikan di PayMall. Berikut merupakan perbedaan hasil docking antara VEGFR dengan katekin tambah VEGF dibandingkan VEGF dengan VEGFR. Docking antara VEGF dengan katekin VEGFR mempunyai energi total minus 699,93. Sedangkan di sebelah kanan, docking antara VEGFR dengan VEGF mempunyai energi total minus 625,33. Secara harfiah, nilai energi docking katekin lebih rendah karena katekin sebagian small molecule mampu berikatan lebih stabil dengan situs aktif VEGFR. Sedangkan VEGF memiliki ikatan yang berbeda dan tidak sepenuhnya tergambar melalui docking sederhana di Pyrex. Berikut merupakan hasil post view VEGFR dengan katekin serta ligand binding site VEGFR. Di sebelah kiri hasil post view 2D VEGFR dengan katekin menggunakan protein plus, dan di sebelah kanan hasil ligand binding site VEGFR dengan menggunakan protein plus. Nah, itu dia merupakan video hasil presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Dadah.